Kita kedatangan dua orang pembicara ya dari Kotan terkait mengenai ketahanan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya Ustazah Habibah Rashid ya. Saya adalah dosen dari Politeknik Kesehatan, Dinas Kesehatan Kemenkes Riau. Saya diundang ke IBS ini dalam rangka menjadi narasumber daurah ketahanan keluarga. Jadi urgensi dari pentingnya komunikasi dan harmonisasi ini tentu menjadi tujuan kita berumah tangga. Karena dalam mengemban amanah sebagai khalifatu fil ard ya, orang yang dipercaya oleh Allah untuk mengarrange kehidupan di permukaan bumi ini, kita perlu partner kan. Nah, partner kita ini tentu adalah orang yang seia sekata, mengambil peran yang besar dalam mewujudkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan sangat penting kiranya orang-orang yang bisa mengemban ini adalah orang-orang yang juga tertarbiyah tentunya. Orang-orang yang diedukasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat syariat agama Allah. Jadi kita merasa bersyukur kita punya Rasulullah ya, yang mengguiden kita, bukan hanya pihak laki-laki sebagai qawwam, tapi juga para perempuan, para ibu ya, para akhwat juga ya, mengambil peran yang besar di sini. Jadi urgen sekali kita bicara tentang harmonisasi dan komunikasi. Bagaimana saling bisa mengingatkan, saling bisa mengokohkan, terutama dalam mempertahankan ketahanan keluarga. Karena keluarga ini kan satu lini terkecil, tapi memiliki peran yang besar bagi semesta. Jadi luar biasa nih hadiah yang Allah titipkan buat kita, buat menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Setidak-tidaknya 1 kali dalam 6 bulan atau harus saling dievaluasi tuh, dimuhasabah. Kira-kira ada nggak nih kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi suami istri itu saling checklist lah gitu ya, dalam menjaga relationship antar mereka. Keinginan apa yang belum terpenuhi, kemudian kekurangan apa yang mesti diperbaiki ya. Kemudian kalau kita sudah punya anak ini mau dibawa kemana? Karena suami istri itu kan ibarat pilot dan co-pilot ya, harus tahu mapping perjalanannya mau kemana nih dibawa keluarga kita ya. Suami sebagai supirnya, istri sebagai co-pilotnya harus sama tujuannya. Jangan sampai penumpang yang dibawa ini nggak jelas mau dibawa kemana kan. Jadi salah satu tipsnya itu, ada muhasabah lah 1/6 bulan. Nanti ada beberapa checklist yang mesti kita isi bersama gitu. Kita berharap daurah-daurah semacam ini banyak dirancang ya, karena ini adalah salah satu memfasilitasi mungkin komunikasi yang buntu, komunikasi yang mungkin tidak terbuka selama ini. Jadi kalau masing-masing pasangan kita kasih edukasi ya, dididik, diingatkan, ini kan hanya sekedar mengingatkan ya. Mereka mungkin dulu pernah mengikuti Suscatin, kursus calon pengantin, bahkan mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang berkompeten untuk mengeluarkan sertifikasi. Ini udah layak nih jadi calon suami, sudah layak jadi calon istri. Tapi ketika mereka berhadapan dengan realita, tiba-tiba ada anak ya kan, kemudian berinteraksi sosial dengan keluarga yang lebih besar, pasti ada gesekan-gesekan, pasti ada masalah-masalah yang timbul. Tetap harus belajar banyak. Jadi pernikahan itu bukan akhir sebuah perjalanan hidup, dia justru menjadi menjadi batu loncatan untuk saling menghebatkan diri kita lebih hebat lagi. Nah, seperti itu. Jadi harus terus belajar. Bahkan orang-orang yang sudah mencapai fase sakinah, mawaddah, warohmah pun harus tetap belajar. Karena hari ini banyak orang yang sudah menikah mungkin hitungan 40 tahun ya, 30 tahun. Masih banyak angka perceraian ya. Udah berusia 50 tahun ke atas, mereka bercerai di ujung-ujung pernikahannya. Jadi bagaimana mempertahankan, tetap membahagiakan diri dengan satu pasangan, membahagiakan diri dengan keluarga kecil yang memang sudah ditakdirkan Allah menjadi pasangan kita. Mensyukuri keberadaan teritorial kekuasaan suami, mensyukuri keberadaan
takdir yang diemban oleh seorang istri, itu adalah langkah yang bagus ya buat ke depan untuk saling mengingatkan antara lembaga dan terutama kalau hari ini dengan guru-guru kita. Terima kasih banyak Bu. Iya.